Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Kalau sehat, gimana sholat subuhnya berjamaah tadi? Alhamdulillah kalau berjamaah, Masya Allah. Tapi jangan lupa nanti sholat duhanya ya, Masya Allah. Oke, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pelajaran tajwid kita pada pagi hari ini, maka kita akan berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan berdoa kita diberikan kelancaran, kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan selalu dimudahkan, insya Allah. Dengan barakah salat Fatihah wa ala diniyah al-madhkurah bi barakatil Quran al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kita lanjutkan materi berikutnya adalah cara membaca basmalah di antara dua surah. Masya Allah. Jadi kalau kita setor hafalan, boleh kita mengamalkan ini. Jadi kalau misalkan kita mau setor, Pak saya mau setor 3 surat, Pak saya mau setor 2 surat. Nah berarti di antara akhir surat ke awal surat berikutnya, di tengah-tengahnya ada baca basmalah. Nah, sehingga ada etika, ada tata cara, ada teknis bagaimana cara membaca basmalah di antara dua surat. Subhanallah, Masya Allah. Nah, kita lihat di layar ya. Nah, di bawah. Nah, di bawah. Cara membaca basmalah di antara dua surah. Apabila kita selesai membaca satu surah, ya, dan hendak melanjutkan bacaan ke surah berikutnya, maka ada 4 variasi cara membaca basmalah di antara kedua surah tersebut. Nah, yaitu yang pertama qat'ul kulli, ya. Perhatikan. Yang pertama apa? Qat'ul kulli. Nah, yang pertama qat'ul kulli, yakni diputus seluruhnya. Maksudnya akhir surah yang pertama atau surah A ya, tidak disambung dengan basmalah, dan basmalah pun tidak disambung dengan awal surah yang kedua. Nah, atau B. Contoh, umpama kita akan membacakan surah Al-Masad atau Al-Lahab. Nah, di akhir ayat, kemudian kita akan membaca Al-Ikhlas, surah Al-Ikhlas, Al-Lahab dan Al-Ikhlas. Contoh, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fi jidha hablum mim masad. Berhenti di sana, ambil nafas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, ambil nafas lagi. Qul huwallahu ahad. Nah, itu adalah disebut qat'ul kulli, yakni diputus seluruhnya. Awas, sekali lagi.
cara membaca basmalah di antara dua surah ini ada 4 variasi cara membacanya. Nah, yang pertama adalah qat'ul kulli. Qat'ul kulli yakni diputus seluruhnya. Nah, kemudian perhatikan yang kedua adalah waslul kulli. Nah, yang kedua adalah waslul kulli, yaitu disambung seluruhnya, ya. Yaitu apa? Disambung seluruhnya. Maksudnya apa? Akhir surah A disambung dengan basmalah. Nah, akhir surah A disambung dengan basmalah, dan basmalah pun disambung dengan awal surah yang B atau surah yang kedua tanpa diselingi napas. Jadi kalian harus pintar-pintar mengatur nafas kalian ketika membaca basmalah di antara dua surah dengan cara waslul kulli. Nah, cuman harus diperhatikan adalah ketika mau menyambungkan seluruhnya, perhatikan di sini. Nah, perhatikan di sini ada di akhir ayatnya mim masadin. Nah, ada tanwin, ya. Ada tanwin. Kemudian setelah tanwin itu ada huruf ba. Perhatikan, kemarin Bapak sudah ajarkan di kelas 6B, ya. Nanti kelas 6A insyaallah di hari Rabu dan Kamis, ya. Nah, 6A insyaallah di Rabu dan Kamis, ya, maaf. Nah, tanwin menghadapi ba, ya, itu hukumnya iqlab. Sehingga jika terjadi wasol, maka terjadilah hukum tanwin menghadapi ba yang disebut apa? Iqlab. Jadi bacanya gimana? Ambil nafas dulu di akhir ayatnya, ya. Umpama fi jidha hablum mim masadim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Ulangi, ambil nafas. Maaf, ada iklan sebentar. Fi jidha hablum mim masadim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Nah, jadi disambungkan di sini, kemudian di sini, ya. Mim masadim bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad. Faham? Nah, jadi disambungkan. Cuman awas, hati-hati di akhir ayatnya. Nah, awas, ada ba. Ya, kalau misalkan di akhir ayat ini ada nun sukun, ada tanwin atau nun sukun menghadapi ba, maka itu harus dipraktikkan iqlab, ya, dibalikan dari nun ke mim. Faham? Ya. Itu yang kedua adalah waslul kulli. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah waslul basmalati bi awwalis surah. Apa? Waslul basmalati bi awwalis surah. Sekali lagi, waslul basmalati bi awwalis surah. Nah, ini, ya, waslul basmalati bi awwalis surah. Artinya yakni basmalah disambung dengan awal surah. Sekali lagi, basmalah disambung dengan awal surah. Maksudnya akhir surah yang pertama tidak disambung dengan basmalah, tetapi basmalah disambung dengan awal surah yang kedua. Nah, contoh,
perhatikan, ini seperti biasa lah kita baca. Fi jidha hablum min masad. Ambil nafas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Faham? Kita ulangi. Waslul basmalah bi awwali surah berarti di akhir surah, ya, yang surah yang pertama, nah itu diputus, berhenti, sedangkan basmalah dengan surah awal surah yang kedua itu disambung. Kita ulangi. Fi jidha hablum min masad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah itu waslul basmalati bi awwali surah. Nah, selanjutnya yang keempat. Ya, lihat yang keempat di bawah, kita tarik ke atas. Nah, kelihatan ya? Subhanallah. Waslul basmalati bi akhir surah. Waslul basmalati bi akhir surah, yakni basmalah disambung dengan akhir surah. Awas, ulangi. Basmalah disambung dengan akhir surah. Maksudnya akhir surah yang pertama disambung dengan basmalah, tetapi basmalah ini tidak disambung dengan awal surah yang kedua. Nah, mana? Lihat. Oke. Fi jidha hablum min masadim. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti, ambil nafas. Qul huwallahu ahad. Nah, ini yang keempat ini, yang apa? Waslul basmalati bi akhir surah. Ini perhatikan, dalam prakteknya cara yang keempat ini adalah ghairu jaiz atau tidak boleh dipakai. Awas. Tidak boleh apa? Tidak boleh dipakai. Alasannya karena takut atau khawatir disangka bahwa basmalah merupakan bagian dari akhir surah yang pertama. Nah, jadi sekali lagi, kalau ini yang keempat dipraktekkan, khawatir disangka bahwa basmalah ini bagian daripada surah yang akhir surah yang pertama. Nah, jadi ini tidak boleh. Ya, maaf, ini tidak boleh. Nah, jadi yang mana yang tidak boleh adalah yang keempat, waslul basmalah bi akhir surah. Jadi basmalah disambung dengan akhir surah. Paham? Nah, itu yang Bapak sampaikan. Jadi ada 4 variasi. Ada 4 variasi tentang bagaimana cara membaca basmalah di antara 2 surah. 3 yang diperbolehkan, ya, 3 yang diperbolehkan, 1 yang tidak diperbolehkan. Mana yang diperbolehkan? Yang pertama adalah qat'ul kulli, artinya terputus seluruhnya, diputus-putus. Yang kedua waslul kulli, disambung seluruhnya. Yang ketiga adalah waslul basmalah bi awwali surah, artinya akhir surah yang pertama diputus, kemudian basmalah disambung dengan awal surah yang kedua. Yang ketiga, ini yang yang keempat ini yang tidak boleh adalah waslul basmalati bi akhir surah. Apa? Waslul basmalah bi akhir surah,
Artinya akhir surah yang pertama disambung dengan basmalah, tapi basmalah tidak disambung dengan awal surah yang kedua. Tugasnya apa? Tinggal tugas kalian adalah mempraktekkan, ya, sekali lagi mempraktekkan tiga variasi dari 4 variasi yang diperbolehkan, ya. Nah, jadi kalian dari 4 variasi itu kalian cuman memberikan contoh 3 variasi yang diperbolehkan, ya. Tunggu tugasnya melalui voice note, ya, via WA, kirim ke WA Bapak. Syukran, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan kepada kita semua. Jazakumullahu ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فتلك سجايا لقلب سليم.